Terus ngomong, jadi orang kecil ini disuruh lihat itu biar kelihatan serius nek apa nonton negara. Sebetulnya orang kecil ini dibohongi terus. Sudah tahu, sudah ngerti. Kalau akhir tahun itu pasti musim hujan datang. Nah, kalau sudah musim hujan datang, mau kemana? Ini makanya sekarang Sumatera nih yang terjang. Sumatera itu berapa ribu hektar yang ditebang itu. Terus ngomong, jadi orang kecil ini disuruh lihat itu biar kelihatan serius nek apa nonton negara. Sebetulnya orang kecil ini dibohongi terus. Makanya saya minta khususnya orang Jawa dan umumnya bangsa Indonesia jangan bodoh-bodoh lah. Nggak usah takut, asal benar jangan takut. Bicara bebas, bicara bebas, punya pendapat sekarang ini. Siapa melarang? Makanya negara kita ini sepertinya sudah dibuat bancaan orang lain. Tidak hanya orang luar negeri, bangsa sendiri. Jadi orang-orang yang punya kepentingan, punya wewenang di pemerintahan, di negara, banyak itu yang ikut bancaan. Jadi orang kecil ini hanya dibuat kedok saja. Dibuat alat nih, Mbah. Iya, dibuat kedok. Katanya kemakmuran rakyat, kemakmuran masyarakat. Masyarakat yang mana? Sekarang ini kalau ditinjau ini pelayanan publik aja ya nggak begitu beres ya, ada yang mulus berjalan, ada yang dipersulit. Loh, yang namanya aparat pemerintah itu kan pelayan loh sebetulnya. Nah, ini bisa menjadi musibah. Nah, untuk melayani masyarakat, masyarakat itu sebetulnya tidak sulit kok. Tidak sulit. Masyarakat itu jangan disakiti, nanti kan taat pada pimpinan. Nah, jadi pemerintah itu kan tidak hanya yang di pusat, Mas. Sampai di desa ini ada pemerintah. Nah, misalnya mulai presiden sampai kepala desa, kepala negara sampai kepala desa, kepala daerah, kepala wilayah itu pemerintah semua, kepanjangan tangan presiden. Nah, pemerintahan ya gitu, tidak hanya sekarang aja pro dan kontra itu. Sejak dulu itu ya sudah ada, zaman kerajaan dulu ya pro dan kontra. Ada yang condong dengan pemerintah dan ada yang condong yang lain. Nah, seperti sekarang ini, contohnya sekarang banyak loh orang Indonesia hidup di Indonesia tapi batinnya, hatinya itu condong di luar. Banyak itu. Banyak Pak. Nah, iya toh. Kalau dikaitkan dengan musibah ini malah waduh, katanya gini. Yang salah bagaimanapun tetap pemerintah. Gak bisa mau nyalahkan orang kecil. Orang kecil ini malah jadi korban. Jadi korban. Mbah, kenapa selalu akhir-akhir tahun itu menjadi bencana alam gitu, Mbah? Padahal kan bisa di awal tahun, pertengahan tahun. Tapi kenapa kok harus terjadi di akhir-akhir tahun? Ya. Apakah alam itu mencari tumbal untuk melanjutkan atau memperbarui ke alam, maksudnya ke tahun baru agar lebih baik gitu, Mbah? Bukan gitu, Mas. Kan sudah, kalau di Indonesia ya, Mas, di Indonesia
wis khususnya ya Indonesia dan umumnya se ASEAN, Asia. Tiap bulan 12, mulai bulan 11, 12 itu kan musim hujan, musim rendeng. Hitungan tahun itu kan sudah pasti nggak akan bisa bulan 11, bulan 12 kok kemarau panjang nggak ada. Itu kan sudah bisa diteliti toh. Nggih. Jadi nek wong Jawa wis kena dititeni. Angger wayahe ulan 12 tutupan tahun mesti wayahe udan teko. Kenapa? Kok mulai musim kemarau kok enggak harus bersediaan bagaimana nanti kalau musim hujan ditoto toh. Misalnya proyek-proyek untuk jalan air itu paling enggak itu mulai bulan 4, 5 sampai bulan 10 itu kan jarang hujan. Tapi di Indonesia, apalagi di Jawa ya di Indonesia, bukan kok mencari tumbal, memang alamnya gitu. Kan musim hujan, Indonesia kan ada 3 musim, musim kemarau dan musim pertengahan dan musim rendeng, musim hujan. Biasanya musim hujan itu datangnya dari bulan 11, pertengahan bulan 11 itu rata-rata. Bulan 11, bulan 12 sampai bulan 3. Ini musim hujan. Nah, bulan 3 ke atas sampai bulan 6, bulan 7, bulan 8 itu musim kemarau. Biasanya gitu. Nah, titen saja. Nah, tapi kenapa? Sudah tahu, sudah ngerti. Kalau akhir tahun itu pasti musim hujan datang. Nah, kalau sudah musim hujan datang, mau kemana? Mau nggak mau ya air harus turun hujan di mana-mana. Nah, kebanyakan hujan turun ini kalau hutan lindung masih bisa diandalkan, nggak dirusak kan, masih ada perlindungan air, Mas. Oke, masih aman ya, Pak? Masih aman. Nah, karena ini makanya sekarang Sumatera nih yang terjang. Sumatera itu berapa ribu hektar yang ditebang itu. Pertama itu kalau tentang bencana ini, lah beda lagi, makanya kalau hujan disertai angin, disertai petir, pasti. Kalau musim kemarau, ya nggak ada petir. Musim panas nggak ada petir. Petir itu kaitannya ya dengan hujan. Jadi kalau alam nyata karena bencana alam ini yang salah ya manusianya. Kena apa? Sudah selamanya gini kok nggak bisa ngatur, kok nggak bisa ambil posisi. Oh, ini waktunya hujan datang. Kalau di waktu kemarau itu waktunya ditata untuk lewatnya air, buatanlah sungai untuk nata lewatnya air. Dibuatkan danau juga gitu. Lah, kan misalnya ribuan hektar loh, ini dibuatkan jalan air, dibuatkan sungai. Itu lebarnya berapa? Kali berapa dalamnya? Itu nanti kan air nggak sampai merambah kemana-mana. Nggak sampai merambah ke perumahan. Jadi lewatnya air sudah dibuatkan jalan. Nggak mungkin kok air itu yang dataran tinggi dilewati, pasti ya di dataran yang rendah yang dilewati air. Ya, seperti Sumatera itu berapa puluh hektar, berapa ratus hektar itu dibuatkan sungai, seperti Bengawan itu. Jadi
waktu hutan itu airnya ke situ, tidak di perkampungan, tidak di perkotaan. Nah, sekiranya kalau nyebrang jalan ya harus ditata dulu lah. Sebetulnya tinggal manusianya. Kalau manusia nggak nakal, nggak mungkin musibah itu datang. Dunia ini baik dan jeleknya tinggal yang menempati. Ya, tinggal yang menempati. Kalau ini Mbah, tadi kan soal bencana alam itu gara-gara Ulah manusia. Iya. Kalau yang bencana manusianya sendiri, Mbah, seperti kecelakaan atau kecelakaan yang lain gitu, Mbah, gitu. Kecelakaan itu yang namanya kodrat, Mas, bukan takdir. Nek takdir itu kehendak alam. Misalnya orang wanita ditakdirkan punya anak, itu takdir. Nggak ada orang laki punya anak. Tapi perempuan kalau nggak sama laki-laki nggak bisa punya anak. Lah itu tak kodratnya gitu. Kodrat kejadian alam. Ada orang kecelakaan, tertabrak mobil karena ada mobil. Ya, karena ini ulah manusia lah, ini kodrat namanya. Tapi itu Mbak, rata-rata itu kejadiannya di akhir-akhir tahun gitu Mbak. Iya, rata-rata akhir tahun itu banyak kecelakaan. Yang pertama, orang itu kalau sudah akhir tahun biasanya pikirannya tidak bisa lambat, ya keras, ingin usahanya lebih cepat dan bagaimana. Orang berjalan pakai mobil aja nggak mau biasa-biasa kok. Nyetirnya itu lebih cepat. Biasanya kalau jalan jauh itu ya jalan 90 lah 100, kadang ya di akhir tahun yang lebih cepat bagaimana. Ini pengaruh juga. Jadi kalau perjalanan cepat salah satu detik aja bisa brutal itu. Ya. Kadang-kadang ya malah orangnya itu ada namanya orang, ya ada yang lengah, ada yang ngendelno. Tapi ya gitu ya Mbak, sekarang udah banyak yang percaya bahwa hati-hati bahwa di akhir tahun itu pasti ada kecelakaan lah. Bencana, makanya cari tumbal gitu Mbak. Manusia itu jangan lepas dari hati-hati. Sebetulnya tahun tidak mencari tumbal. Kalau tahun bisa mencari tumbal, habis manusia. Kan sudah bisa dideteksi, Mas. Kalau musim mau akhir tahun ini, musim hujan datang. Nah ini jalan yo licin, situasi yo bisa gelap. Kalau hujan, makanya harus bisa mengendalikan diri. Kebanyakan orang itu ya yang bisa diterka dengan nakal sehat aja. Nah, kalau ada peristiwa yang di luar nalar itu beda lagi. Yang di luar nalar itu beda lagi. Misalnya mau pergantian tahun ini, kalau orang Jawa ya banyak mengatakan, oh tahun ini cirinya gini. Bukan orang Jawa saja, masih Cina ya pakai itu. Makanya Cina kan pakai siu. Siu itu. Hitungan Cina itu pakai siu. Tahun Imlek pakai siu, gitu. Siu macan, siu kambing, dan lain-lain, siu ular, itu pasti ada makna yang tersendiri. Nah itu juga pasti diteliti dari kebiasaan.
Nah, orang Jawa juga gitu, Mas. Orang Jawa itu ya punya hitung tentang tahun. Tidak hanya tahun, orang Jawa itu hitung malah dari hari. Hari menjadi bulan, bulan menjadi tahun.